Welcome to Polite Podcast Adelaide with Poro. Jadi podcast ini adalah podcastnya PPA South Australia, di mana kita dari PPA rencananya nih akan menayangkan podcast ini setiap 2 minggu sekali. Catat, 2 minggu sekali setiap hari Sabtu. Jadi stay tune guys di channel YouTube-nya PPA South Australia ya, atau info lebih lengkapnya follow Instagramnya PPA SA. Oke. Tapi ingat, channel ini tidak mengandung konten-konten yang berbau ajaran atau ajakan kebencian, sara, politik, hoak, ataupun menyesatkan. Oke, kita kedatangan tamu nih guys. Dia adalah seorang pelajar yang sedang menimba ilmu di South Australia dan mengambil jurusan Master of Civil Engineering di University of South Australia. Anda penasaran? Langsung saja kita panggil, inilah dia, I Gusti Ngurah Sayoga Dharma Kusuma. Coba disebutin namanya tanpa dilihat teksnya. I Gusti Ngurah Sayoga, I Gusti Ngurah Sayoga Dharma Kusuma. Sehat Mas Yoga? Sehat, Rik. Sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Deg-degan. Udah selesai belum? Belum. Oke. Kita kedatangan tamu sangat istimewa. Dia adalah seorang presiden. Ini ngomong dapat minum? Hah? Nggak dapat minum? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Oh, ada. aduh. Kita kurangi itu seperti minuman gitu, gak ada ya. Oke. Kreatifnya nih. Langsung saja Mas ya, Iya, tanpa boleh. basa-basi, kita langsung aja ke pertanyaan. Oke? Pertanyaan pertama, rasanya pertama kali jadi pemimpin di sebuah organisasi apa sih Mas? Rasanya pertama kali jadi pemimpin organisasi. Iya. Waduh. Saya Langsung di to the point aja. langsung to the point pertanyaannya. point. Oke. Kalau kita merujuknya ke PPIA. Iya. Jadi itu kan aku terpilihnya jadi ketua cabang PPIA South Australia itu tahun lalu. Iya. Tahun lalu itu bulan April. Oh iya udah setahun ya. Udah Udah setahun. Jadi waktu itu terpilihnya tanggal 15 April. Dari 3 calon yang ada terpilih. Kemudian ya udah jalan. Nah cuman kalau kesan pertama kalinya begitu terpilih itu sempat shock sih sebenarnya. Sempat shock karena Sampai baru pertama kali datang ke Australia. Iya. Terus langsung diminta maju Iya. jadi presiden, jadi ketua cabang. Terus langsung terpilih, itu langsung wah nggak kepikiran sama sekali gitu karena baru datang jadinya nggak tahu nih PPA ini sebenarnya organisasi apa gitu lah. Oke. Nggak tahu, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya tapi sambil jalan seiring Berjalannya waktu ya. berjalannya waktu akhirnya lama-lama ngerti PPA itu sebenarnya organisasi seperti apa gitu lah. Oke. Nah kesannya itu tadi shock, terus nggak kebayang bakal mau ngapain, tapi ya berkat dukungan sama teman-teman juga, sama keluarga gitu, jadinya ya bisa dijalani. Berarti sebelumnya nggak nyangka, benar-benar nggak nyangka. Nggak nyangka sama sekali. Malah waktu itu sempat ada kepikiran kayaknya mending ini aja dibuat lawak aja ya waktu itu. Cuman ya karena udah dipercaya sama teman-teman juga, Ya. Akhirnya ya udah maju dan terpilih. Ya. Oke, yang kedua nih Mas, Mhm. suka dukanya ada nggak sih Mas jadi pemimpin di sebuah organisasi? Suka dukanya nih? Oh pastinya ada dong, Pastinya ada. Suka dan duka itu pasti ada. Walaupun kita nggak jadi pemimpin pun, jadi istilahnya udah terlibat di struktur aja pun pasti ada mengalami suka duka. Karena udah banyak kegiatan, banyak agenda yang kita laksanakan. Iya. Pasti itu ada seluk-beluknya lah, seluk-beluknya, dan itu nggak mungkin lurus terus, pasti ada belok-beloknya juga gitu lah. Bapak kamu ngomong belok apa? Apa? Belok apa? Belok. Jadi kalau dibilang dukanya dulu ya, dukanya Dukanya.
Sebenarnya kalau kita lihat dari kata leadership sendiri, ini kan ngomongin saya nih. Iya benar, mau ngomongin siapa lagi? Kalau kita lihat dari kata leadership sendiri, mungkin teman-teman di luar sana punya pengertian yang berbeda-beda. Apalagi teman-teman yang akademik pasti udah tahu lah pengertian dari leadership itu apa. Cuman buat saya tuh leadership dari apa yang pernah saya alami sebelumnya, dari pengalaman saya anggap itu sebagai sebuah pengorbanan sebenarnya. Sebuah pengorbanan. Nah, kalau kita lihat konteksnya, kalau saya masuk di organisasi PPIA, jadi sebuah pengorbanan. Kenapa? Karena saya sebagai pelajar datang ke sini pasti awalnya berpikir, wah ini belajar doang. Iya. Datang dari rumah ke kampus ke rumah gitu doang. Iya, bolak-balik aja. Gitu. Tapi begitu dikasih tanggung jawab lebih, itu memimpin organisasi seperti sebesar PPIA, itu ya dukanya itu salah satu. Membagi waktu. Nah, membagi waktu ini yang agak susah. Tapi ya itu tadi bahwa di sini kita nggak sendirian kerjanya. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Terus manajemen juga harus jalan. Pasti. Nah, sehingga nanti pembagian tugas dan sebagainya itu bisa terbagi rata lah. Jadi sama-sama senang, sama-sama susah. Paling dukanya ya itu sih, paling sempat di awal kepemimpinan itu susah membagi waktu. Pasti. Kalau sukanya, wah banyak banget karena yang pertama ketemu teman-teman baru nih, banyak banget. Karena kalau kemarin nggak gabung ke PPIA, nggak ada teman. Nggak ada teman. Nggak ada. Maksudnya pasti lingkupnya pasti terbatas banget. Iya benar. Itu aja gitu ya. Nah semenjak gabung ke PPIA, banyak banget teman-teman, ketemu teman-teman baru dari segala macam lapisan masyarakat sama pelajar juga, karena PPIA Australia kan, PPIA cabang ini kan bukan hanya ngurusin pelajar aja. Iya, benar. Tapi tanggung jawabnya juga merambah sampai ke warga yang ada di South Australia. Warga Indonesia yang ada di South Australia. Gitu. Jadi sukanya yang pertama relasi ya, ketemu teman banyak, dapat banyak teman. Terus yang kedua banyak belajar juga karena ambil contoh. Kalau aku kan memang suka otak-atik media nih, kayak misalnya Photoshop segala macam kan. Tapi udah lama ditinggalin. Udah lama ditinggalin, jadinya gabung ke PPIA aku belajar lagi. Belajar lagi. Bahkan waktu itu sempat istilahnya kayak ngotak-atik media tuh hanya pakai ini PowerPoint doang. PowerPoint doang. Nggak perlu flyer segala macam. Coba guys. PowerPoint doang gitu. PowerPoint doang. Karena kan intinya apapun medianya kan yang penting hasilnya. Benar. Dari kreativitas kita juga. Benar. Gitu loh. Jadi ya itu paling relasi, terus banyak belajar juga gitu. Belajar juga macam-macam. Dari mulai bagaimana sih caranya memanage waktu untuk diri sendiri gitu. Terus bagaimana caranya memanage waktu untuk teman-teman juga. Gitu. Suka dan dukanya ya. Terus tadi kan ngomongin nih, ya ada omongan dari Mas Yoga yang membagi waktu nih. Nah, gimana sih dari Mas Yoga sendiri nih? Gimana caranya membagi waktu antara yaitu PPIA South Australia, kuliah, keluarga, dan aku? Kan tadi kata belok ya. Kan tadi nanya ke saya belok. Ini belok saya bercanda. Oke. Jadi gimana tuh cara membagi waktu? Ya. Itu sih tadi yang aku bilang di awal kepengurusan susah banget ya. Susah banget karena contoh aku udah buat rencana, buat time schedule lah gitu untuk kedepannya seperti apa, bukan hanya dari akademik tapi untuk kayak kehidupan pribadi juga gitu kan. Udah buat rencana, tapi begitu terpilih atau jangan terpilih, sebelum terpilih aja masih tahap pencalonan, itu waktu itu udah mikir waktu itu, begitu tawarin terima nggak ya gitu loh, untuk mencalonkan, karena pasti planningnya bakal berubah semua. Gitu. Nah, akhirnya setelah terpilih, itu awalnya memang susah bagi waktu, tapi triknya palingan adalah direncanakan aja sih, direncanakan. Jadi semua hal yang aspek-aspek kehidupan kita tuh direncanakan aja dengan baik. Dalam arti misalnya tugas-tugas kuliah kapan deadline-nya, gitu kita udah harus catat duluan buat schedule-nya, kapan waktu buat ngerjain tugas, gitu kan. Terus kapan waktu untuk ngejalanin organisasi juga gitu loh. Dan kalau untuk keluarga, selama ini nggak ada kendala karena tiap hari pasti ada disiapin waktu buat keluarga gitu, entah nelpon keluarga yang di Indonesia atau pasti atau keluarga yang di sini. Lirikan matamu menarik hati.
Ternyata ada keluarga di situ. Ada. Istrinya. Istri Oke. di sini. Terus abis itu Nah, jadi itu paling direncanakan. Iya. Terus tapi gini, ini yang mau tak bilang sebenarnya kalau Betul. sebenarnya namanya kita menjalankan organisasi ya, apalagi PPA South Australia nih, PPA cabang itu banyak banget kegiatan di luar agenda sebenarnya. Oke. Banyak banget kegiatan di luar agenda. Oke. Jadi saya sering bilang sama teman-teman instruktur, pokoknya tenang aja karena kadang-kadang untuk kegiatan-kegiatan yang luar organisasi iya. itu istilahnya kita bisa milih gitu loh, bisa milih. Kalau agenda organisasi kan udah jelas nih. Pasti. Karena biasanya settingannya itu adalah jangan sampai mengganggu atau bersamaan bertepatan dengan schedule-schedule penting Iya. akademik. Contohnya misalnya lagi musim ujian, Musim misalnya gitu, ujian. kita nggak usah buat kegiatan lah gitu kan. Oke. Nah, tapi kalau untuk agenda di luar organisasi itu biasanya kita bisa komunikasi lah sama komunikasi sama komunitas luar. Oke. Maksudnya waktunya itu apakah masih bisa fleksibel atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya enggak, contoh tahun lalu ada beberapa kegiatan yang ya terpaksa kita tolak karena Oke. bertepatan sama musim ujian. Musim hujan. Gitu. Oke, tadi kan ngomongin soal leadership nih, Mas. Mhm. Nah, definisi pemimpin yang baik itu menurut Mas Yoga kayak gimana sih? Yang pertama harus tahu visi dan misinya dulu. Gitu. Karena visi dan misi itu jadi poros atau titik bertolaknya. Titik bertolaknya Iya. pemimpin untuk memimpin organisasi. Iya. Jadi harus tahu dulu nih visi dan misinya apa. Visi misinya. Nah, yang kedua Niatnya Pak. Yang kedua niat. Niat kan penting banget ya. Yang pertama niat lah. Niat. Yang pertama. Yang itu berikutnya kan tadi visi dan misi. Terus next adalah kita harus tahu dulu nih tadi visi dan misinya kita apa dulu kan. Oke. Setelah itu kita lihat dulu konteks organisasinya ini apa. Oke. Kalau misalnya PPA itu tak anggap sebagai wadah atau tempat teman-teman pelajar maupun pemuda itu untuk belajar, untuk mengembangkan kreativitasnya. Jadi buat saya proses itu lebih penting ketimbang hasil. Kalau konteksnya kita bicara PPA kan. Oke. Nah, jadi sambil jalan yang biasa saya tekankan ke teman-teman adalah jangan takut ya sama hasilnya. Iya, Yang karena penting- kita sama-sama belajar juga sama gitu belajar, di sini. kan? Aku juga banyak belajar gitu, benar, teman-teman benar. gitu loh. Jadi mau bilang perbedaan umur dan segala macam itu nggak ada masalah. Yang penting kita bisa sama-sama belajar. Gitu. Pemimpin yang baik itu salah satunya yaitu kalau konteksnya PPA harus bisa kasih kesempatan yang sebesar-besarnya ke teman-teman pelajar atau pemuda untuk belajar berorganisasi atau belajar menjalankan kegiatan atau mengembangkan kreativitasnya gitu. Itu yang penting gitu. Itu penting. Terus berikutnya seorang leader yang baik harus siap menerima Masukan. udah biasa, kritikan gitu. Oh, kritikan. Karena banyak yang nggak siap sama. Bukan dari kritikannya maksudnya bukan dari anggota PPA sendiri. Oh bukan, banyak. Dari semua kalangan maksudnya. Semua bukan kalangan. pelajar ya. Apalagi kalau di PPA cabang itu kan ya tadi tak bilang bahwa kita nggak ngurusin pelajar doang. Benar. Warga juga. Warga, Warga juga bisa. jadinya kritikan tuh bisa jadi luas banget dari mana-mana gitu. Dan kita sebagai leader harus siap sama kritikan itu. harus. Sekarang gini, kalau misalnya kita berpikir kritikan itu untuk menjatuhkan, kita nggak bakal maju. Pemimpin nggak bakal maju. Jadi kalau misalnya kita anggap kritikan itu sesuatu yang positif, kita pasti bisa maju. Gitu. Jadi harus siap sama kritikan. Gitu. Harus siap sama kritikan. Paling itulah yang basic yang selama ini saya pernah atau aku pernah alami lah kayak gitu. Jadi teman-teman yang baru datang dari Indonesia yang menimba ilmu juga di South Australia ini, jangan takut untuk bergabung di PPA South Australia. PPA South Australia membuka peluang. Udah bergabung. Jadi maksudnya gini, kalau datang belajar ke Australia, aku pikir jangan hanya belajar di dalam kelas aja, tapi coba ambil kesempatan di luar kelas. Ya, organisasinya pun bisa macam-macam. Jangan hanya PPI aja gitu loh. Macam-macam, bisa komunitas masuk ke komunitas kebudayaan juga ada gitu. Oh, ada. Ada komunitas kebudayaan juga sudah ada. Apa itu? Gitu. Ada, kita punya di sini tuh komunitas kebudayaan macam-macam sebenarnya. Salah satunya ada Rindang Saman Adelaide, teman-teman Rindang Saman Adelaide. Itu terus habis itu yang kedua ada teman-teman dari komunitas Angklung Adelindo, Angklung gitu. Ada juga gitu loh, Oke. teman-teman yang dari beberapa tarian tradisional juga dari Indonesia beberapa. Banyak gitu. juga ya, Mas, ya? Banyak banget. Jadi sangat asik sekali ya Mas gabung ke PPA South Australia. Betul. Saya jadi pengen masuk nih. Udah masuk kan saya. Oke.
Jadi itu definisi pemimpin yang baik menurut Mas Yoga menurut aku loh ya. Tergantung menurut kalian. Karena gini, kalau kita bicara tentang leader kan semua pasti punya pandangannya sendiri gitu loh. Bahkan arti ilmiahnya atau arti akademiknya pun ada gitu. Cuman aku coba bahas dari sudut pandang aku, dari pengalaman yang aku alami selama ini gitu aja. Berarti banyak Mas udah menerima banyak kritikan berarti ya? Wah, banyak, tapi kita nanggapinnya seperti apa? Kalau kita nanggapinnya sebagai masukan yang positif, lebih bagus kan? Iya, benar. Jadi semakin banyak kritikan, semakin bagus. Ya. Santai aja tuh, udah nggak? Santai aja. Yang penting happy. Jangan lupa happy. Jangan lupa happy. Oke. Terakhir nih Mas, dari semua obrolan kita nih, pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ke Mas Yoga. Jadi pesan-pesan atau tips untuk teman-teman di luar sana yang mau jadi Gue pemimpin. bisa baca sendiri kayaknya. Boleh. Bantu saya loh. Apa boleh tuh? Terima kasih. Oke, ya itu. Jadi pesan-pesan atau tips untuk teman-teman di luar sana yang mau menjadi pemimpin di sebuah organisasi apa nih? Ini nyangkut ke pertanyaan salah satu teman waktu acara AGM tahun lalu, waktu acara pemilihan ketua cabang tahun lalu. Ada yang sempat bertanya, aku lupa namanya siapa, tapi ada yang sempat bertanya mana sih yang lebih penting leadership atau manajemen? Waktu itu aku jawabnya manajemen. Cuman sehabis acara aku sampai mikir-mikir lagi, bener nggak ya jawaban aku gitu? Bener nggak ya jawaban? Tahu salah ngomong. Aku salah ngomong. Karena waktu itu konteksnya pola pikir aku adalah leader itu bisa siapa aja. Iya. Leader itu bisa siapa aja. Yang penting manajemennya. Benar. Gitu. Makanya teman-teman di luar sana yang mau misalnya melanjutkan sekolah ke luar negeri, khususnya misalnya kalau di South Australia, ya jangan takut-takutlah gabung ke PPA karena ini tempat kalian untuk beraksi sebenarnya. Tempat untuk beraksi, tempat untuk mengembangkan kreativitas, tempat untuk belajar gitu. Jadi jangan takut salah. Jadi buat aku ya, siapapun bisa jadi leader. Siapapun bisa jadi leader. Yang penting proses pembelajaran gitu. Bagaimana caranya manage organisasi, bagaimana caranya mengatur jadwal sendiri kayak gitu, mengatur waktu antara kehidupan sosial sama organisasi sama akademik juga gitu. Itu sih. Jadi pesan-pesan aku adalah yang pertama ya jangan takut karena toh pun jadi leader kita nggak sendirian gitu, kita nggak sendirian, banyak teman-teman juga gitu, banyak teman-teman. Terus tipsnya yang lain adalah kalau memang masuk ke organisasi seperti PPIA yang artinya non profit organization, terus organisasi itu memang untuk pelajaran pemuda, tipsnya itu adalah jangan dibawa jadi kayak suasana kantoran lah. Gitu. Jadi nyantai aja jadi udah. Nyantai aja. Jadi kayak main aja gitu. Benar gitu. Jadi relax. Santai aja, relax karena gini, masuk PPIA walaupun secara hierarki misalnya aku nih ketua cabang, ada wakilnya ada, sekretarisnya ada, bendaharanya ada, kadifnya ada, anggotanya ada. Secara hierarki ada. Cuma pada saat kerja bareng. Kita setara jadinya. Nggak ada yang kayak gini. Jadi setara. Nggak ada yang kayak lu presiden nih, lu wakil ini nih, hadir ini. Jadi bareng-bareng gitu ya. Bareng. Jadi kalau misalnya di lokasi semua lagi ngangkut barang, aku ikut ngangkut barang gitu-gitulah. Hari lagi misalnya makas rumput, aku biarin makas. Emang kerjaan saya itu Mas. Cuma saya nggak buka dari kemarin. Tim ini apa sih? Tim lapangan. Gitu jadi. Jadi pesannya itu. Jadi pesannya itu. Jadi bawa santai aja. Karena walaupun secara hierarki itu ada, tapi sama-sama kita sama-sama pelajar, sama-sama pemuda, sama-sama belajar juga. Jadinya nggak usah terlalu inilah gitu. Jadi kan kadang ada orang yang nggak enakan ya gitu masuk ke organisasi atau nggak kenal atau kan baru kenal gitu takut kenapa-napa itu nggak ya di. Oh iya, itu justru salah satu ini nih maksudnya ada teman-temannya kayak gitu, maksudnya wah malu nih nggak ada teman. Mulai saya tahu tuh orangnya siapa ya? Lu sendiri mau join aja malu. Cuman itu tadi kalau misalnya justru dengan join itulah
kita bisa ketemu sama teman-teman yang lain Iya, juga, gitu. Jadi jangan kumpul bareng gitu ya. Oke, jadi itu ya pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang mau jadi pemimpin di sebuah organisasi. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Terima Mas Yoga kasih. atas waktunya. Sudah mengundang, terima kasih. Jadi teman-teman di luar sana jangan takut gabung ke organisasi PPA South Australia, orang-orangnya sangat asik, nyantai dan bergembira. Oke. Jadi kata Mas Yoga adalah relax, nyantai. Jangan lupa happy. Jangan lupa happy. Sambil belajar juga, belajarnya bareng-bareng. Nah, Nah, itu. Oke tuh, mantap. Oke tuh, mantap. Udah pergabungan kombinasi yang Tutup. belum. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe. Oke, jangan lupa di subscribe. Sama akun Instagramnya aku dong. Oke. Terima kasih sekali lagi ya Mas Yoga. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga semua. Ya, boleh bisa ngomong sendiri. Salam yang lain. Oke, jangan lupa ya sekali lagi di subscribe, di like, and di comment and share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang kritik videonya gimana? Kita terima. Enggak apa-apa kan? Saya terima kok. Saya terima kritikan. Wajar lah Mas, season. Oke, dadah dulu Mas. Oke, dadah. Thank you. Bye. Thank you.